Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A, B maupun C MTS Miftahul Saadah. Pertemuan kali ini yaitu layanan bimbingan konseling. Nah, pertemuan kali ini Pak Jabar akan membicarakan atau membahas mengenai cara mengatur waktu belajar yang baik dan benar. Oke. Kita awali dari tujuannya, yaitu tujuannya agar kalian dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi misalkan kalian waktunya sekolah ya harus sekolah meskipun daring, waktunya ngegame ya ngegame, waktunya sholat ya sholat, waktunya bermain ya juga bermain gitu. Ada ice breaking. Nah, ini ada ice breaking. Apakah Anda bisa menemukan gambar orang dan binatang? Coba kalian perhatikan. Oke. Untuk yang kedua yaitu berapa jumlah binatang dan orang yang Anda lihat. Nah, itu jawabannya silahkan kalian ditulis di kolom komentar. Ini hanya untuk ice breaking atau memberikan kalian refreshing otak kalian agar tidak bingung saat pembelajaran daring. Oke. Yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik itu beribadah, kita untuk Allah, untuk diri sendiri juga kita butuh, untuk belajar juga butuh, bahkan untuk kegiatan sosial yang lainnya juga kita butuh. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini dapat berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan serta tidak ada penggantinya. Jadi waktu itu sangat mahal. Kenapa mahal? Karena waktu tidak bisa diulangi meskipun 1 detik sudah terlewat dalam waktu kita masing-masing. Ada 3 kegiatan siswa maupun siswi MTS Miftahul Saadah, yaitu kegiatan rumah, yang kedua kegiatan sekolah yaitu kegiatan intrakurikuler, yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yang ketiga kalian juga ada kegiatan sosial, yaitu baik dengan bapak ibu kalian di rumah atau kakak atau adik atau saudara atau sepupu ponakan. Nah, itu adalah kegiatan sosial. Oke, yang selanjutnya yaitu kita bahas satu-satu, yaitu kegiatan di sekolah. Kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar. Jadi meskipun daring, setiap hari kalian kan ada pembelajaran tuh dari jam 7 sampai jam 11 lebih 5. Nah, itu yaitu kegiatan intrakurikuler. Biasanya kan kalian kalau misalkan pagi waktunya pembelajaran, entah itu ada mapel fikih, matematika, bahasa Indonesia, itu biasanya kebanyakan ada yang masih tidur. Karena apa? Malamnya bergadang. Jadi bergadang itu ada waktunya sendiri, tidak bergadang juga ada waktunya sendiri. Misalkan kalian kan liburnya hari Minggu, nah itu boleh Sabtu malam minggunya kalian bergadang. Itu jadi tidak ketinggalan untuk pembelajaran online. Dan selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu. Misalnya itu bidang kesenian, entah itu musik, rebana, atau bernyanyi atau drama. Nah, itu kesenian, kepramukaan juga ada, dan OSIS dan lain sebagainya. Oke. Contoh kegiatan, jadwal kegiatan. Nah, contohnya kayak Pak Jabar ini setiap harinya membuat sebuah agenda atau jadwal, yang dimana jadwal ini bisa digunakan sehari-hari kita. Jadi waktu yang kita gunakan itu tidak terbuang sia-sia. Itu ya. Misalkan dari jam 4
ini bangun pagi lalu menunaikan sholat subuh, itu dilanjutkan dengan membantu, entah kalian membantu pekerjaan orang tua, menyapu, mengepel, atau memasak. Nah, entah kalian bisa berolahraga, nah itu ditulis di jam 4. Lalu setelah kita melihat kayak bangun tidur, kira-kira kita ingin membantu orang tua itu berapa menit. Nah, misalkan di sini kalian mengira-ngira yaitu 30 menit. Nah, 30 menit nanti setelah jam 4 kalian yaitu buat jadwal lagi, yaitu persiapan berangkat sekolah. Nah, karena sekarang masih daring berangkatnya melalui HP. Jadi kalian buka HP-nya ya sesuai jadwal kalian, yaitu jam 7. Nah, setelah itu misalkan setelah itu melakukan kegiatan belajar di sekolah. Karena masih daring, kalian bisa mengatur jadwal belajar di rumah masing-masing saat istirahat. Nah, istirahatnya kan di MTS Miftahul Saadah itu biasanya jam 9. Nah, itu bisa digunakan untuk sholat duha maupun makan dan refreshing. Kemudian untuk belajar juga bisa. Nah, setelah kalian kira-kira itu, nanti kegiatan selanjutnya apa, yaitu pembelajaran selanjutnya. Nah, meskipun kayak gitu online, nanti kalian harus buat yang namanya jadwal kegiatan per harinya. Misalkan pandemi corona sudah habis, dilanjutkan dengan ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan Karang Taruna. Nah, itu juga boleh, bagus banget. Itu melatih kita untuk berorganisasi. Nah, kira-kira waktu yang dibutuhkan yaitu dari jam 3 sampai jam setengah 4. Nah, dilanjutkan tuh kegiatan lagi membantu orang tua. Lalu jam 5 belajar lagi atau ngaji tilawati yang bukunya sudah dikasih di sekolah itu dibaca. Itu ya. Untuk tidurnya juga dikasih waktu. Misalkan kalian ingin bergadang, yang tidurnya maksimal jam 1 atau jam 2, tidak boleh lebih. Nah, itu boleh saja bergadang, tapi dilakukan di malam minggu. Kalaupun tidak malam minggu itu jangan bergadang, karena kalian paginya ada pembelajaran, gitu ya. Baik, sekarang yaitu mengatur waktu belajar. Belajar juga memerlukan suasana yang mendukung, antara lain yaitu badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas. Nah, ini Bapak juga lagi pakai kipas di samping Pak Jabar. Jadi agak isis. Yang selanjutnya yaitu lingkungan yang tidak terlalu bising serta suasana hati yang tenang. Kemudian demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan konsentrasi pada materi yang dipelajari. Jadi misalkan kalian pembelajaran online daring itu dimulai jam 7, nah itu biasakan kalian menyendiri di ruang atau kamar agar kalian bisa fokus. Begitu ya. Ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik, antara lain yaitu seusai tidur siang sekitar jam 4 sampai jam 5. Nah, itu bisa. Setelah subuh sekitar jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Lalu selesai makan malam sekitar jam 7 sampai jam 8. Waktu belajar yang efisien antara lain 1 sampai 2 jam. Jadi jangan sampai kalian belajar itu melebihi 2 jam. Nanti kalau kalian belajarnya melebihi 2 jam, otak kalian itu enggak sinkron gitu, jadi mutek. Misalkan ada UAS atau PTS, nah itu dibiasakan belajarnya maksimal 2 jam saja. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentan waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar tubuh terasa segar kembali. Jadi setelah 2 jam kalian belajar, misalkan besok ada UTS atau UAS, nah itu kalian bisa istirahat entah 5 sampai 10 menit bermain HP atau membuka sosial media, itu boleh. Lalu dilanjutkan lagi untuk belajar. Itu biar nanti otak kita itu saraf-sarafnya tidak tegang gitu. Oke, berikut ini yaitu kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh
Hennessy Scrum dalam buku berjudul Sekolah Siapa Takut. Nah, jadi yang pertama yaitu kita tetapkan prioritas. Jadi kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar yang harus dan yang akan kalian kerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, dan 3 dan seterusnya menurut tingkat urgensi masing-masing. Jadi yang dimaksud di sini yaitu kalian membuat misal nih jadwal harian. Yang terpenting itu dari kesehariannya itu apa? Mencuci baju. Nah, itu ditulis yang pertama. Setelah mencuci baju ngapain? Makan. Nah, setelah makan apa? Belajar. Nah, itu jadi kalian urutkan setiap prioritas yang paling penting. Soalnya kan kalau kenapa tadi mencuci itu nomor satu, karena mencuci kan misalkan seragam kalian kotor tidak dicuci, nanti berangkatnya pakai seragam kotor kan nggak nyaman juga. Nah, begitu, makanya diprioritaskan yang paling penting. Yang kedua yaitu jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Jadi lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Jadi saat kita membuat jadwal, entah itu seperti tadi jadwal sosial, kita berinteraksi, kita belajar, dan kita bermain, itu jangan terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan di sini yaitu dalam jangka waktu yang teramat banyak. Misalkan untuk belajar kalian batasi 4 jam. Nah, itu terlalu banyak, berlebihan, tidak bagus. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur yaitu membutuhkan kebiasaan yang cukup lama. Jadi luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu Anda agar tetap sehat secara mental maupun fisik. Jadi jangan terlalu lama, meskipun kayak Corona 19 pandemi seperti ini, jangan terlalu lama bermalas-malasan. Boleh bermalas-malasan, tapi itu 1 atau 2 jam saja. Itu boleh. Kalau terbiasa nanti bahaya, karena malas adalah sumbernya bahaya. Itu tidak boleh. Itu ya. Yang selanjutnya yaitu jangan menunda-menunda. Jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Jadi misalkan kalian ingin cuci seragam, nah itu jangan ditunda. Nanti masih males, nanti masih pagi, nanti masih siang. Nah, itu tidak boleh, nanti akhirnya tidak dicuci. Nah, itu nanti bisa jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan itu sulit untuk dirubah. Nah, begitu. Oke, untuk pertemuan kali ini mengenai mengatur jadwal atau waktu kita seperti itu tadi. Kalian bisa buat jadwal perharinya, menulis apa saja yang harus dilakukan, terus menetapkan prioritas dengan membebani diri dengan berlebihan, lalu meluangkan waktu membiasakan diri menjadi teratur. Yang terpenting yaitu jangan terlalu menunda-nunda kegiatan yang harusnya kita lakukan tetapi kita tidak melakukannya, begitu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar sambil absen. Jadi misalkan absen nama Muhammad Abdul Jabar kelas 7A B C MTS Miftahus Sa'adah, ingin bertanya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan cukup ditulis sampai sekolah saja. Itu ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bapak Jabar ucapkan terima kasih. Dilanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.